Narini. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa ma lahu nur. Menyambung pengajian kemarin lah. Halaman 317 lah. Imam Syaqati lah. Imam Syaqati rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Tanwirul Qulubil Muslimin, artinya memberikan cahaya hati bagi semua kaum muslimin lah. Itu artinya lah. Karangan Al-Allamah Muhammad Al-Mustafa Ibnu Al-Imam Al-Alabi rahimahullah. Imam Syaqati mengatakan faidatun. Ini suatu yang memberikan faedah bagi yang mempelajarinya, seandainya diamalkannya bermanfaat bagi dirinya dan akan mendapatkan hikmah nantinya. Pertama, ini yang dikatakan oleh Imam Syaqati lah, yang sudah dibicarakan kemarin tentang untuk mencapai jajab supaya kita mendapat bait ilahiyah. Yang pertama masalah panapil akal, panapil sifat, panapil asma sampai panapil zat. Selesai sudah nih. Ini yang pertama kali diajarkan oleh Syekh Saman kepada Datu Pelampaian, lawan Syekh Abdul Palembang. Udah 30 tahun untuk ilmu di Mekah nih. Terakhir ya ke Madinah belajar lawan Syekh Saman Ahmad. Yang pertama diajarkan oleh Syekh Saman masalah panah tadi. Nah, jadi di dalam Durun Nafis tahun 95 aku dilajari oleh Malam Syukur Durun Nafis. Disuruh belajar Durun Nafis di kekawanan sama-sama Darussalam Cekung bawi ke akunnya apa kalau ini kawanan ya. Sudah matian beratan, sudah lawas pada aku sudah matian ya lah. Setelah macam-macam aku diatakan ini malah saya sudah memimpin habsi lah, bisa ceramah lah, bahwa di bagian dulu aku bisa saya bedain kol aja ini coba kendaraan kan cair banget tanpa tarik. Tapi kita tenang aja, tetap aku mempelajari pengetahuan karena aku merasa merasa apa, tenang hati pikiran, tenang hati bagaimana bapak-bapak ibu-ibu bapak biarlah ada dia pun kan dengki aku. Tetap jalan aku dua ini aku sudah kede mana ada artinya lagi ya udah ada lagi ya. Nah ini makanya jadi waktu belajar di Malam Syukur Durun Nafis tahun 95 nih, di dalam kitab Durun Nafisnya kayak ini bunyinya lah. Ini tinggal warat tab nah kayak gitu ha. Samalon ada di dalam kitab Jadul Mutakin sekalinya. Jadi jadi pengarang Durun Nafis lah. Warat tabtuha aku susun ini disalah. Ini maksudnya disalah ya kitab Durun Nafis. Durun Nafis yang tipis aja jelas waktu kita belajar. Dia secara aja bahari apa nggak jelasin pakai nang apa naik dua sebetulnya lain ini bulikan habis itu bang dan bawa beli ke rumah gua ini melihat kelas 3 SD aja gana lembarnya keling kepala aku pulang. Kenapa mempelajari kenian aku melihat tapi mampu aja ke anak lain itu nah
Wah, hari pakai les, apa sekali berhitung-hitung, udah tentu belikan. Tapi itu tuh kan nggak apa-apa. Jadi ujar pengarang Nur Nafis, aku cucung ini salah. Maksudnya Nur Nafis, Allah mukadimatin, aku salah juga. Nah Allah mukadimatin, makanya mikirkan tadi apa juga. Allah mukadimatin atas satu mukadimah, kata pendua. Jadi yang dimaksud dalam mukadimah, membicarakan yang membatalkan salik untuk mencapai tujuan. Zaman dulu ada kaum salib, orang itu menggundul. Nah, kaum salib ini, wah ini kan dewan lagi yang menggundul lagi. Bakurinah beribadah yang diharapkan kan pahit aja, apakah pahit ilahi atau pahit rabban. Batal perjalanan karena adanya sifat ujub, takabur, riya dan sebagainya lah. Atau istilah agama sifat yang tercela ada pada diri, karena ini semuanya akan membatalkan perjuangan kita mencapai pahit. Nah, itu namanya muqaddimah. Wa arba'ati busul dan 4 pasal. Di pasal pertama, panapil qat'ah. Nah, ini sudah kita bicarakan kemarin nih. Nah, panapil sifat. Nah, kalau pakai domir kayak itu aja, kalau udah lagi ditulis sifat. Panah-panah tuh nganyeng ini laptop ya. Saya cuma ingat Haji Makin itu. Kalau soal panah utlak, panah sifat itu, harusnya kan laptop marahnya. Pada khobar katanya. Ini ke satu. Panapil asma. Nah, terakhir panapil jah. Ini yang dibicarakan di dalam kitab Jadul Mutakin yang kita baca kemarin lah. Nur Nafis itu dua membicarakan panapil sifat, panapil asma. Kalau Nur Nafis bertambah tauhidul tapi sama aja. Karena beda cuma bahasa aja yang kadang-kadang kita bingung lah. Nah, terakhir waqatimah. Jadi 4 pasal yang dibicarakan Nur Nafis, 1 khatimah. Ini khatimah ini kesimpulan. Khatimah. Ini masalah Nur Muhammad. Masalah hakikatnya. Masalah hakikat. Masalah hakikatnya masalah Nur Muhammad. Nah, ini menyimpun 4 pasal tersebut. Nah, 4 pasal menyimpun 4 pasal tersebut. Jadi bagi orang jalan hakikat atau jalan lama, ada pula lagi ada tolak. Ada pula ada sifat, ada pula ada asma, ada pula ada zikir, ada pula sholat, ada pula karena simpun semuanya. Nah demikian juga nah, ada di kitab ini. Nah, sama dok ada mau berbeda. Nah, jadi pengarang Nur Nafis ini kan salah satu murid juga, bukan dari Indonesia cuman karena perguruan dari Syekh Muhammad Isa Nafis ini Syekh Umar Khan. Nah, murid dari Syekh Kemal. Ada Syekh Muhammad Asad langsung kepada Syekh. Tapi di masa itu sama aja. Masanya sama, cuma kan bisa dikit lah. Nah, ya pengaruhnya Syekh Muhammad Idris ini kan dia ya puluhan tahun lah. Ya. Tapi sama-sama juga masa itu. Jadi Syekh Muhammad Asad hidup, Syekh Muhammad Idris Nafis. Nah, Syekh Muhammad Idris Nafis sebagai pejuang lah. Angkat senjata di Belanda. Ada sama ada pelampiannya untuk kitab aja bimbing umat di bidang keagamaan. Ini tuan siapa yuk? Tuan ini Syekh Muhammad Idris Belanda musuh pakai senjata jiwa ya Allah, jiwa itu kan kayak zaman Nabi sahabat jiwa memperjuangkan Islam ini ya Allah. Kita ini udah jiwa lagi, apa lagi kita nih. Nyaman-nyaman aja, makan aja, minum aja kan apa lagi. Aku makan gitu kayak itu apa-apa ini perjuangannya walaupun orang menyerika dalam aku biasa itu. Ada kayak sahabat dua di zaman Nabi lah. Nah, jadi sama ada lain lah. Nah, ini yang dikatakan Imam Syakati.
Jadi jasa Imam seperti ini haji faidatun, bahasanya kayak ini haji faidatun. Nah, ujar beliau nih, ini suatu faidah bagi mempelajarinya. Faedahnya apabila diamalkan dirinya baik lamunnya. Apabila diamalkan insya Allah mati dalam keadaan adakah peninggalan mu'alim. Ingin kepada belajar amal ma'rifat, belajar dari nafiswa. Ada jaraknya. Apa aja kan kayak itu nih. Jadi jaraknya lah. Mungkin yang cakap terusnya. Bahasa Banjarnya nah. Memang kayaknya kepada kan. Ini belum pasan yang menurut siapa lah. Kada bapak harap puasa. Jadi ya panah dan isyraq pada hakikat, panah dan isyraq pada hakikat. Aku belajarnya bukan belajar, dilajari oleh mu'alim syukur. Kalau ada kepingin belajar dulu lapis ya, tinggi motor apa gitu. Kayak apa aja. Kok pada kan karena kedada, memang aku biayanya dari mu'alim syukur di Banjarmasin sudah cokiran. Karena kada jauh rumah lawan beliau kan. Aku rajin juga belajar. Jadi panah dan isyraq pada hakikat. Kayak apa? Nah, yang kita jelaskan. Panah kan ada dua nih. Pertama panah pada ma'rifat yang ada yang kita bicarakan kemarin tuh. Nah, itu panah pada ma'rifat ada 5. Panah bil af'al, panah bil sifat, panah bil asma, panah bil jab, panah ul. Ngertinya kan dari salam impian berdana meninggal. Jadi jangan panah dan isyraq pada itu berarti panah pada kita jangan keluar dari kaidahnya. Supaya apa? Supaya mengerti lah. Supaya jangan bingung kita tuh. Nah. Apa sih panah pada hakikat artinya? Nah di sini kita al-panah. Bil hakikati layakunul abdu. Nah, maka itu arti panah pada hakikat al-panah bil hakikati layakunul abdu. Nah ketinggalan panah abdunya. Di sini abdu ini. Nah ini abdu ini. Layakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam bil kulliyati wa tahqiq. Arti panah pada hakikat panah sebenarnya. Nah, panah pada hakikatnya berarti panah pijat nih, ya kan? Kalau panah pis, nah, panah plasma ya juga mujmal di sini kan. Tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad bil kulliyah. Kul dari atas kepala sampai di kaki jasmani. Itu kul wa tahqiq. Tahqiq ini benar-benar jangan sampai diterkecualikan. Kalau dia guru ajaran, dia itu nabi juga rasakan bahwa dia Muhammad itu sudah guru ajaran orang di hati itu. Dia itu nanti rasakan bujubu bahwa dia kalau hendak baik lawan mulia, kalau hendak jitir lawan so, tapi menyimpun dari 4 pasal terdahulu. Nah, supaya jangan bingung, nah, habis sudahlah. Ini yang dikatakan panah pada hakikat. Ini kepada kamunya aku di sini di Banjar. Istigraq ini jarak menit. Lakukan di tempat khusus, waktu khusus, berjalan mata tutup, jangan memikirkan gawian, jangan memikirkan harta, memangnya bedut, mobilnya stokan 6, aku kan udah milih, aku kolosio aja. Kalau pakai iri sandal, gapit aja, orang pun setahun juta sandal aja, kalau ada ustad-ustad bandar, biasa, supaya jangan jiwa ini, nah, terlalu kesok, supaya itu. Bukan di tempat khusus, waktu khusus, menjamkan dua mata, tutup mulut. Itu sirap. Ada hal lagi kalau ada ini ambil kesimpulan. Lebih dah belang, kena dulu. 2 hari atau 3 hari kemudian nak ading.
kena dulu deh kok. Nah setelah sampai jadwal pengajian, aku kan ke Bandung sih pengajiannya. Pagi hari orang Didi gua belum mau nalim ke sana deh. Sampai ke rumahnya kan bangkok habisnya, bangkok habisnya. Udah di Jakarta, ini sih kan di Jakarta ke Singapura sudah orang begitu aman ya kan. Udah sakit deh. 6 bulan sudah kan bapak lagi hadir. Mulai kepadakan panah dan istri sudah tenang. Asal dia no, bisa nang menjagai nang bingung. Pada tempat tebu dan tempat tebu tapi nang jupai ada dia nang menjaganya. Namun aku siapa menjupai. Karena begitu baik. Selama 6 bulan itu selalu bisa. Rupanya habis pikir gak menatang aku. Di situ mulai tenangnya. Rupanya gimana sudah. Tenang yang baik itu nampak yakin banget no. Habis murid dia salaman anak udah 5 juta. Kok badi ini 1 juta belakang. Mungkin dia lain opah nih bari duitnya dapat 1 juta. Itu sekitar 7 hari sebelumnya meninggal. Sebelum pasti menelpon lagi. Jam 2:30 kan sahur malam anak sahur tuh belum pasti menelpon. Kakak anu meninggal. Murid ya alhamdulillah. Tapi pesannya amanatnya wasiatnya minta bacakan taken anak Bamanatnya dia tuh minta bacakan taken anak ya kalau tadi aja guru lain ya. Dialah apa kok kejauhan ke sana malam-malam lah. Nah ini nanti kesakan supaya kita tahu jalan. Nah sesuai kita baca ini sesuai yang kayak di Daruna. Tapi ini masalah bagi apa apa dan seterusnya hanya telah di sini ini menyimpun 4 pasal terdahulu. Nah hanya ada 6 sekati di sinilah. Nah kalau baca kita biarlah. Nah tapi mengatakan Imam Syafati mengatakan faedah ini suatu faedah guys. Ini suatu yang memberikan faedah bagi yang mempelajarinya. Ini kita belajar kelas tinggi nih, pas terakhir dan belajar di Madinah lawan Syekh Cemak. Bukan dibicarakan siapa sih lagi membicarakan Madinah? Takutan harus kan. Anak murid saja mentakutan gak ada harapan berhasil usaha. Coba buahnya, biar modalnya 100 dibuat, tapi dekat tuh pasti bahagia ada harapan kan aku ini kepelangkaran 8 orang anak tuh bawa ada pegawai kayak dimaki pegawai ketawa dia siapa sih nggak aku ini yang rumah begitu buat saya sampai alhamdulillah nah jalan jadi tahun 95 ya lah sekarang kayak orang juga bisa aja mobil kan alhamdulillah ya lah semangat gitu. Nah, dia seandainya diamalkannya, cara mengamalkan, yakini rasakan itu aja lah. Pembacaan guru terserah, pembacaan kakak-kakak. Undang-undang, pembacaan baca selawat aja lah. Nah, seandainya diamalkannya bermanfaat bagi dirinya nih. Dan akan mendapat hikmah nantinya waktu sekarat. Pertama, mengetahui yang pertama ada mengetahui yang pertama kali Allah jadikan. Harus tahu yang pertama Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu atau sebelum Allah jadikan alam ini. Itu perlu kita ketahui dulu. Nah, sengaja pula kayaknya supaya kita baca ada manfaatnya, paham kita. Kedua jelas dan nyata. Menurut Nabi Muhammad SAW yang pertama kali Allah jadikan adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama menurut Nabi bukan pendapat lah. Ketiga, mereka yang meyakininya dan yang merasakan bahwa dirinya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka akan mendapat faedah dan juga mendapat manfaatnya serta nantinya akan memperoleh hikmahnya. Satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Iyalah. Ini dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Sayyidina Abdul Razak bisanadi sahih, dengan sanad yang sahih. Qala Jabir sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awali syai'in khalaqahu Allah qabla asya faqala nura nabika khalaqahu. Artinya Sayyidina Jabir berkata, aku bertanya kepada Rasulullah dari yang mula-mula Allah jadikan. Sebelum Allah jadikan sesuatu, Nabi bersabda, yang mula-mula Allah jadikan nur nabimu atau nur Muhammad, hai Jabir. Jadi setelah Nabi katakan kepada Jabir lah. Karena Jabir yang bertanya, kalau secara am sudah dijelaskan menurut hadis Nabi, ana minallah wal mu'minuna min itu am telah. Dua, ini yang pertama nih Allah jadikan. Ini belum ada langit dan bumi. Namun hadis Nabi, summa khalaqa min kullah ayat. Lanjutan itu hadis, kemudian setelah itu Nur Muhammad dijadikan Allah, Allah jadikan dari itu Nur Muhammad kebaikan-kebaikan. Asal diri bujur-bujur Muhammad. Terbit kepada diri kita nih, kebaikan-kebaikan. Kalau istilah guru sumpul, gerak Nur Muhammad tasbih. Nah, sahabatnya sih ini kan. Ini gerak kecupuan, jadi nyamat kecupuan nih, gerak kecupuan Nur Muhammad nih, tasbih. Nah, geraknya cucupuan ini cucupuan. Nah, ini cucupuan nyaranya. Gerak itu tasbih. Kalau di dalam hadis dijadikan dari Muhammad dijadikan segala kebaikan. Kalau lahir kan, tapi jangan dua ada bacaan. Berani aja, jadi aja, karena terbit pada Muhammad semua kebaikan. Ini menurut hadis lah. Ini supaya simpun nyaranya nih. Hendak berbuat, silahkan berbuat kebaikan. Ini yang dimaksud dalam hadis, summa khalaqa minhu kullah khair. Kemudian Allah jadikan dari itu rahmat tiap-tiap kebaikan. Habislah. Wa khalaqa ba'dahu kullah syai'in. Nah, di sini wa khalaqa ba'dahu kullah syai'in, dari kebaikan-kebaikan Allah jadikan pada tiap sesuatu, yakni alam semesta dan semua isinya. Hanya Tuhan jadikan langit dan bumi dan barang antara keduanya kayak itu dulu. Jadi kalau kita tidak kembali pada awal kayak kejadian, itu semua kebaikan sudah terbit pada diri kita. Nah, baru dijadikan alam semesta dan isinya pulang. Tiga, wahina khalaqahu aqamahu qaddamahu maqamil qurbah, dan Nabi lah. Di ketika Allah ciptakan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah letakkan itu Nur Muhammad di hadapannya pada kedudukan yang dekat dengan diri Tuhan, yang dihendak Tuhan di hadapannya itu Nur Muhammad. Mana jarahu binajaratil hamid, tafsir hadis lah. Makanya kan dibuat di sini masalah hadis lah. Tafsirnya panajarahu binadrati rahmatin wadwa. Allah pandang itu Nur Muhammad dengan pandangan rahmat, dan sekalipun kada istighfar ya itu diampuni Tuhan. Karena rahmatnya lebih luas daripada ampunan. Tapi jangan kada istighfar lah. Tapi kan kalau sudah garing, kadang-kadang lagi gini, nah sesekadang kau aja minta istighfar. Maka salah satu jalan, rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad sebaik dalam keampunan, dalam keriduan. Nah, di sini pulang dipatahkanlah. Waqala Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani Pitawasula. Nah, ini dari yang diwariskan oleh Yasaman lawan Datu Pelampaian, Syekh Abdul Samad Palembang, lawan Syekh Abdullah Bugis ya. Apa ujar saya seman bi awalil barijil wujud. Ini potong aja nih.
sebenarnya di awal bari di alam ghaib pasukut ya panjang tuh. Artinya berkata Syekh Seman Al-Madani dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada. Dengan yang pertama yang nampak bagi yang ada. Yang nampak yang ada yang terhadap Nabi hanya Muhammad. Yang nampak pertama dilihat Nabi kita adalah Nur Muhammad. Dikatakan Nabi kepada Sayyidina Jabir. Pada ketika Sayyidina Jabir bertanya yang pertama kali Allah jadikan. Dinamakan itu Nur Muhammad SAW dengan ta'yinul awal. Muhammad dikatakan dengan ta'yinul awal. Kenyataan yang pertama dan juga itu Nur Muhammad SAW dikatakan ainul qurbah. Diri yang dekat dengan hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nur Muhammad itu sama, nah ini yang pertama. Nah, ini kalau hendak diolah kaidah kayaknya. Nah, ini kayaknya bahasa itu sama tadi ini awal nah. Ainul qurbah. Jadi Nur Muhammad itu sama dinamakan ini awal dengan kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama yang terlihat Nabi kan hanya Nur Muhammad. Ini halnya dalam ilmu tasawuf ta'yin awal. Dan dinamakan juga ainul qurbah, diri yang dekat kawan-kawan diri Nur Muhammad itu nolak. Karena nolai belum ada Nur Muhammad. Ini aja yang ada aja. Bicara mendekatkan ini dalam panah istidrak di Nur Muhammad aja. Kalau ada orang mengatakan ini silahkan. Ini menurut Al-Quran. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi. Satu ayat ulaikal ladzina yad'una. Ini jalmu alim sejin berguru Said Amin di Mekah. Nah kalau nambur lain pada itu Allah alam kalau tahu. Sekalipun aku tahu maka semua dan salam tapi kayaknya karena sesuai dengan hadis Nabi hadis Sayyidina Muhammadannya makanya aku tulis nanti. Tulis ini. Jadi aku kada bisa hilang dari ini. Karena lewat dari ini kan malah aku kalau lagi mikir. Karena simpulnya di sini kalau menurut Nafis termasuk dalam kitab hadis Jadul Mut. Tapi orang kan memang pernah jadi kayak apa tahu. Belum kan lah sudah mana orang. Makanya mantul bang. Pertama lah dengan panah di Nur Muhammad jika ingin diri dekat dengan diri zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jar seceman, ini perkataan seceman lagi nak. La saya akrabu min nuri Muhammadin bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu yang dekat dari Nur Muhammad dengan diri zat Allah. Asalnya kita balik kepada asa para orang tuan jadi membolak ruangnya tidak sampai para. Dan tidak ada nama dinding pun yang sambungnya wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasah dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad dengan diri zat Tuhan yang suci. Akase sampai terkara kawan kada dinding. Jadi kada sampai roni kenapa dinding aja. Jadi nukar kitab ini pun kada rugi. 110 aja tapi tahu sama sorga. Bukan mobil belum tentu aja. Menurut orang paham lah. Menurut orang paham kada paham kali ya. Sadang pembuatnya ini sesuai yang aku terima dari Malim Sukut jadi 3 tahun udah di Mekah. 30 tahun Bapak 33 tahun kada hancur. Timba dikuburakan kada awal bercahaya pulang kabut dia. Betul lain. Jalan langsung sampai kalau aku tulis ini nah ulah kitab lah ya kalau tulisan kada kakar untuk ini nggak ada kan karena orang kada melihat manfaatnya diri dalam kehidupannya itu aja jadi lekas ini nih kada ada payu belum puasa lagi
Kuat lah, terus kan tikas mana pulang tadi? Kedua dengan istigharaq. Nah, kalau istigharaq ini bakulina di tempat khusus, waktu khusus istigharaq pada Nur Muhammad jika ingin dirinya terhubung dengan diri zat Allah. Nur itu kan diri bagi zat Tuhan dan diri Nabi yang mulia. Istigharaq bakulina itu ketiga bil mahsusat ya, dengan perasaan bahwa diri Nur Muhammad mesra pada sekalian jasmani dan rohani sebagaimana misalnya air dengan tumbuhan. Insya Allah Allah akan memperlihatkan keelokan zat yang ilahi mulia. Jangan dilihatkan Tuhan dirinya lawan kita. Sambungannya lagi lah. Yalah. Keempat, panazarah Allah binazalati rahmatin wa ridwan man tahaqqaqa binurhi sallallahu alaihi wasallam. Allah pandang dengan pandangan rahmat, dalam pandangan rahmat dan ridha bagi orang yang benar-benar fana dan istighraq pada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan pandang sampai di sinilah, ini akan sambung mengkah pun lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.